Selamat siang Bu Ipa. Sibukkah hari ini Ibu? Selamat siang Pak Grifel. Tidak sibuk Pak. Kenapa Pak? Kok lesu kali siang hari ini? Ada masalah kah? Kok biasanya kan selalu ceria, suka datang itu buat humor gitu. Kenapa hari ini kok mukanya itu kayak jam 12 malam gitu Pak? Kenapa Pak Grif? Iya betul Bu Ipa. Ibu tahulah saya kan biasanya saya tuh oh, ketawanya kuat-kuat ya Bu ya. Kalau hari Mm-mm. ini memang saya ini lesu loh Bu Ipa. Saya betul-betul apa ya, malas ini kelihatan juga dari wajah saya yang kusut gitu ya. Iya Bu Ipa, saya memiliki beberapa masalah hari ini. Betul. Kalau boleh saya akan menceritakannya sama Ibu ya. Iya, begini Bu, di kelas saya, kelas 10 TKR, saya kan sudah periksa loh Bu hasil ujian tengah semester yang telah kami laksanakan. Dan ternyata 82% dari siswa saya yang ujian di bawah KKM Bu. Apa saya enggak pusing Bu, apa saya enggak apa lesu gitu kan. Padahal yang saya tahu dan saya ingat selama saya ngajar selama setengah semester ini, saya itu rasanya saya sangat bersemangat Bu ngajarnya. Saya betul-betul bersemangat kan. Saya bersemangat itu. Eh, saya tuh mempersiapkanlah materi apa yang bisa saya lakukan ya walaupun mungkin itu tidak tepat di hati mereka atau seperti gaya belajar mereka. Tapi saya benar-benar mempersiapkan itu. Tapi yang saya lihat anak-anak saya itu memang betul-betul seperti itulah hasilnya dan saya merasa Bu bahwa saya itu gagal sebagai guru di kelas mereka itu Bu yang saya pikirkan di hati saya itu saya membuat saya itu agak lesulah hari ini Bu gitu. Oh, jadi itu permasalahan Bapak karena Bapak merasa gagal. Sebenarnya Pak Grip tidak ada guru yang gagal, cuma mungkin belum waktunya ya kan seperti yang kita harapkan. Jadi permasalahannya Pak Grip karena nilai anak-anak rendah begitu Pak Grip. Kira-kira nih Pak Iya Bu Grip, ya. menurut Bapak nih, Bapak kan sudah lama nih di kelas 10 TRK ini kan. Apa sih penyebab utama yang menurut Bapak mereka sampai mengalami penurunan nilai yang sangat drastis Pak Grip? Karena kan sebelumnya mereka baik-baik saja begitu Pak Grip. Iya Bu, eh, dari catatan saya gitu kan, nilai mereka akhir semester kemarin, semester genap itu sama saya itu nggak seburuk ini loh Bu, nggak sampai segini. Paling beberapa orang lah dari kelas saya itu yang di bawah KKM gitu semester kemarin. Tapi memang semester ini betul-betul loh Bu IPA, rendah sekali nilainya itu sampai segitu 82 ya. Memang yang saya lihat di situ, apa sih mereka nggak minat dengan saya belajar gitu Bu. Masa juga bingung juga itu gitu kan. Saya bingung tuh melihat mereka tuh. Memang setelah satu apa setengah semester ini mereka itu nggak ada semangatnya, kayak nggak ada antusiasnya lah yang belajar itu Bu. Betul. Mereka itu kurang bersemangat saya pun bingung kenapa ya mereka malas belajar bersama saya. Apa memang saya itu salah dalam apa menyediakan materi bagi mereka atau gaya mengajar saya yang apalah saya bilang ya, atau memang apa mereka kurang senang dengan saya selama satu semester itu Bu IPA. Begitu Bu, sehingga pencapaian itu sangat rendah. Mhm, mhm. Kalau tidak suka mungkin tidak ya Pak Grip, karena kan sebelumnya mereka nilainya baik-baik saja. Mungkin, Pak Grip bisa, eee, ingat-ingat kembali nih, apa sih penyebabnya sampai mereka itu mengalami penurunan nilai tadi Pak Grip? Coba Bapak ingat-ingat kembali gitu. Kan banyak nih catatan-catatan Bapak nih di kelas ya kan? Iya. Kira-kira apa tuh Pak? Pasti Bapak tahu nih. Iya, betul Bu. Oh, mungkin penurunan mereka itu selain di samping dari antusias mereka dan motivasi mereka yang rendah, saya rasa lebih cenderung kesalahannya di saya itu Bu, saya rasa. Kesalahan itu cenderung di saya, memang saya mengajarnya ya paling metode ceramah dan juga diskusi memang Bu Ipa. Dan juga buku-buku yang kami gunakan pun paling buku paket itu pun satu sih memang buku paketnya satu penerbit lah ya yang ada di perpustakaan. Memang itu aja yang kami pakai. Ditambah lagi saya sebagai guru mereka kurang menambah lagi bahan-bahan yang lain, misalnya yang ada di internet atau media pun
bisa saja saya gunakan, tapi memang saya agak menurun lah menggunakan media pembelajaran bagi mereka selama setengah semester ini Bu Ipa. Saya rasa memang begitu yang sedang saya alami penurunannya di saya sendiri memang cenderung mungkin kalau saya bisa melihat mereka, memetakan mereka dari gaya belajar mereka mungkin atau kebutuhan mereka, pasti mereka itu lebih antusias mungkin Bu belajarnya dan bersemangat dan hasilnya pun pasti lebih baik Bu. Begitu Bu Ipa. Mhm. Jadi Pak Grip dari cerita Bapak nih berarti permasalahan utamanya adalah motivasi muridnya berkurang, karena, cara mengajar Bapak juga menurun selama ini ya kan, yang dulunya mungkin lebih aktif, kreatif, sekarang malah menurun. Dan juga Bapak, kurang, memberdayakan media yang sudah ada di sekolah, begitu ya Pak Grip ya? Nah kira-kira nih Iya Pak Grip, betul. dari masalah yang sudah kita temukan nih kan Pak Grip, eee apa sih hal yang mungkin Bapak akan lakukan supaya ini tidak terjadi, Pak Grip? Iya, saya pun udah berpikir Bu, setelah ini kan sebelum saya ke Ibu pun saya juga udah berpikir-pikir sih dalam hati saya. Saya juga berefleksikan kesalahan apa sih yang saya lakukan selama pembelajaran gitu. Iya, setelah itu ternyata anak-anak sekarang sudah di zaman digitalisasi ya. Sudah harusnya juga saya harus mengajar memang dengan eee, digitalisasi. Di samping memang Bu, saya jujur aja pembelajaran dengan menggunakan media interaktif pun saya kurang gitu. Jadi kalau boleh nanti dan saya harus berusaha lah, nggak lagi boleh saya harus berjuang gitu kan, demi anak-anak kelas saya juga, di masa depan mereka, untuk ilmu mereka. Saya kan mengajar nanti dengan saya berencanakan, mengajar dengan menggunakan pembelajaran atau media yang interaktif bagi mereka, misalnya penggunaan infocus bagi mereka nanti akan saya gunakan untuk menayangkan video. Mungkin mereka tertarik ya Bu ya dengan video Mhm. yang akan saya buat nanti ya. Ditambah lagi dengan PowerPoint saya buat nanti menarik, juga gambar-gambar yang mendukung dan juga bahan bacaan juga nanti Bu Ipa. Dan juga saya selama ini memang belum juga memetakan kesiapan mereka. Saya itu memang salah ya, harusnya saya petakan dulu mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya tuh nggak harus memaksa mereka untuk belajar sesuai dengan keinginan saya. Memang selama ini saya melakukan itu memang Bu. Mereka itu saya anggap mereka sama dengan kebutuhan mereka sehingga saya cenderung menekankan metode ceramah dan saya perlakukan mereka sesuai dengan keinginan saya Bu Ipa gitu. Oke, Pak Grip. Pak Grip sudah punya ide yang luar biasa, sudah cemerlang nih Pak Grip ya kan. Di sekolah ada sarana prasarana ya Pak Grip ya, aman ya? Iya Bu, sejauh ini memang untuk sarana dan prasarana ada lah Bu, ada tapi memang dari segi ini Bu, buku kami memang cuman satu loh Bu, satu penerbit di situ bukunya. Memang ada lah sarana-prasarana seperti Infocus, bolehlah kita Mhm. gunakan. Tapi walaupun misalnya nanti, cuman hanya 3 atau cuman satu satu aja bukunya gitu, satu penerbit, saya akan mencoba nanti menambah, referensi saya dari internet juga boleh nanti saya ambilkan juga atau dari beberapa jurnal dan juga beberapa buku yang boleh mendukung. Itu nanti saya akan lakukan, Bu. Sementara tentang sarana dan prasarana juga, saya akan nanti menggunakan itu yang ada walaupun bergantian dengan teman saya dan juga yang paling akan saya pikirkan juga buat mereka, sekarang kan zaman digitalisasi. Saya akan mengoptimalkan penggunaan gadget yang mereka gunakan enggak hanya untuk mereka main game, boleh nanti saya gunakan itu untuk hal-hal yang mendukung pembelajaran yang mungkin akan menarik sesuai dengan zaman mereka sekarang, Bu. Luar biasa Pak Grip ini rencananya ya. Saya sampai antusias mendengarnya sampai, wah Pak Grip ini ternyata orang yang luar biasa. Oke nih Pak Grip, semua rencana Bapak yang akan Bapak lakukan nantinya nih, kira-kira nih komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya supaya ini terus berkesinambungan nih Pak Grip? Iya, saya harus konsisten, Bu, itu. Untuk itu nanti yang pertama itu adalah ini, saya pertama memetakan dulu lah Bu, memetakan kesiapan belajar mereka. Berdasarkan profil mereka, minat mereka, gaya belajar, saya petakan dulu mereka, supaya saya nanti bisa memperlakukan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tidak seperti yang tadi saya memaksakan sesuai dengan keinginan saya Bu Ipa, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti saya akan
memaksimalkan penggunaan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya dengan menggunakan infocus seperti yang tadi saya bilang itu akan saya optimalkan dengan untuk belajar untuk memutar video, menayangkan video-video pelajaran yang menarik juga dan juga PPT juga akan saya siapkan nanti lebih menarik bagi mereka, bahan-bahan bacaan mereka juga dan beberapa referensi juga boleh saya siapkan nanti saya print sendiri dan kebetulan memang sekolah mengizinkan itu Bu Ipa. Itu nanti yang akan saya siapkan bagi mereka sehingga mereka saya yakin dengan itu adalah nanti saya yakin perubahan bagi mereka dalam semangat mereka, antusias mereka dalam belajar dan yakin saya motivasi mereka pun bisa berubah dari yang sedang terjadi saya alami sekarang ini Bu Ipa gitu. Iya Pak Grip, luar biasa Pak Grip. Namun karena Pak Grip kita ini kan makhluk sosial nih Pak Grip. Pasti ada dong butuh dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat kita. Kira-kira nih siapa sih yang mau akan Bapak ajak nih untuk membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen ini? Betul sekali Bu Ipa, pasti kita sebagai makhluk sosial yang nggak bisa sanggup berdiri sendiri Mm-mm. walaupun kita mungkin pintar atau apa, apalagi Mm. nggak pintar ya Bu Ipa ya. Eh, Iya, saya itu memang memiliki teman juga yang ahli IT ya, namanya Bapak Christmas itu. Ibu kenal kan yang Iya. operator kita itu? Mm-mm. Lagian Mm-mm. Bapak itu kan kita lihat suka membantu kan? Suka membantu Benar, juga benar. gitu. Saya akan nanti bersama dengan Bapak itu menceritakan apa yang saya butuhkan ini. Saya yakin dengan tujuan yang baik untuk pendidikan di sekolah ini yang lebih baik, pasti Bapak itu sangat mendukung saya yakin itu. Karena Bapak itu juga yang saya tahu orangnya kolaboratif Bu Ipa, senang dia untuk perubahan-perubahan dan melihat guru yang kreatif gitu dalam mengajar. Iya, semangat ya Pak Grip. Semoga ini keinginan Bapak ini bisa tercapai. Saya doakan Bapak lebih giat lagi, lebih antusias lagi kembali ke Pak Grifol yang dulu ya Pak Grip. Betul Bu, saya tuh harus semangat dong. Masa gitu siswanya sampai segitu kan, malu kita kan, karena Iya. memang siswa dengan nilai gitu kan gambaran guru juga, saya malu juga dengan gambaran dicap dengan, aduh rendah sekali pencapaiannya itu. Walaupun memang sekarang bukan hanya kognitif yang kita andalkan ya, memang keterampilan juga oke, tapi apa baiknya kan ada keseimbangan antara kognitif mereka maupun dengan psikomotor mereka kan Bu Ipa ya. Iya betul itu. Terima kasih Bu Ipa untuk masukannya lewat coach hari ini. Saya senang berjumpa dengan ibu yang hebat yang telah menginspirasi saya. Sama-sama Pak Grifol, saya juga merasa antusias dijumpai, dipercaya oleh Bapak untuk jadi teman coachingnya. Semoga bermanfaat ya Pak Grif. Sampai jumpa nanti ya. Bagaimana hasilnya nanti kita berbagi cerita lagi. Makasih Bu Ipa, sampai jumpa kembali. Pagi Bu Ipa. Aduh, pagi Pak Grifol nih udah kembali lagi nih Pak Grifol nih. Sebelumnya udah kembali ceria, udah kembali humorisnya. Ada apa sih Pak Grifol kok? Bahagia Ya, banget. iya hari saya bahagia betul Ipa. Saya bisa tersenyum lebar kan. Kemarin saya tuh cemberut Bu Ipa. Sekarang itu udah bahagia sekali saya Bu Ipa. Betul. Saya merasa lega hari ini. Setelah saya mendapat masukan dari Ibu, ternyata selama ini saya itu aduh salah lah saya bilang ya, kurang tepat saya dalam mengerjakan pekerjaan saya sebagai guru di kelas gitu. Ternyata saya tuh jadi guru yang seperti yang mereka dambakan. Mereka bahagia loh Bu Ipa dengan Iya. pembelajaran pertama yang saya buat dengan menggunakan infocus, tayangkan video kan gitu kan untuk apa brainstorming mereka itu, aduh mereka tuh semangat loh Bu Ipa, enggak lagi. Saya kasih pun tugas sama mereka, semua ngerjakan loh Bu Ipa, betul saya tuh semangat sekali ternyata. Ada perubahan dari saya sendiri dan juga respon yang positif dan yang begitu baik dari mereka. Saya bahagia dan saya senang Bu Ipa, makanya saya boleh tersenyum lebar hari ini. Wah, selamat ya Pak Grifol ya, sudah menjadi guru yang hebat. Ya Pak Grifol, semoga seterusnya begitu ya Pak Grifol. Iya Tidak Bu Ipa, cemberut-cemberut lagi. Ya. iya Nanti akan boleh berbagi juga dengan teman-teman yang lain, mana tahu mungkin punya masalah yang sama dengan Pak Grifol ya kan, bisa berbagi atau sharing-sharing bersama ya Pak Grifol. baik Bu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Grifol, selamat mengajar.
pagi Pak Grivel. Sibuk nggak hari ini? Oh, saya nggak sibuk Bu hari ini. Saya tuh kebetulan hari ini udah selesai jam pelajaran. Saya sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Saya sedang ini Bu, saya lagi belajar nyusun modul. Jadi saya nggak sibuk Bu hari ini. Eh, ada apa Ibu? Ada yang boleh saya bantu? Sepertinya Ibu lesu banget sih. Biasanya Ibu kok tersenyum loh. Kok ini kok cemberut sekali nih? Kenapa ini mukanya ya? Ada masalah ya? Pastilah Pak Grif, saya kan biasanya kan sama Bapak selalu ketawa kan Pak Grif. Hari-hari ini memang hari ini luar biasa kesal saya Pak Grif. Kesal, merasa frustasi, merasa nggak enak hati lah pokoknya Pak Grif. Iya Bu. Oh iya ya. Bu, iya, kalau boleh kira-kira apa sih yang sedang Ibu alami atau sedang Ibu rasakan kecewakan hari ini? Kalau boleh berbagi dengan saya, semoga saya dapat membantu Ibu loh dengan ini. Iya Pak Grip, terima kasih Pak Grip waktunya. Memang saya hari ini memang betul-betul mau cerita nih Pak Grip. Ini kan masalah murid saya nih Pak Grip. Saya kan ngajar di kelas 5 nih Pak Grip kan. Kelas 5 itu kan Iya, kalau di SD kan Pak Grip sudah termasuk eh, kelas yang paling tinggi ya Pak Grip ya. Nah iya, setelah ujian kemarin Pak Grip ini dan beberapa materi yang sebelum ujian juga ini buat saya kesal anak-anak ini Pak Grip. Banyak kali ini siswa saya yang terbata-bata membaca nih Pak Grip. Saya sampai bingung ini, kenapa bisa terjadi nih anak-anak saya begini nih. Sehingga itu berpengaruh besar sama nilai-nilai hariannya, nilai ujiannya nih Pak Grif. iya ya. Jadi saya tadi itu dengar juga identifikasi dari Ibu di kelas ya, seperti itu. Kelas 5, oh, belum bisa membaca ya, masih apa ya, belum lancar ya. Padahal ya Bu ya, kelas 5 itu kalau nggak salah harusnya udah lancar ya Bu ya. Harusnya udah lancar ya. Jadi, menurut Ibu di situ, apa sih penyebab mereka itu nggak lancar membacanya itu, gitu? Setelah saya lakukan ini Pak Grip, cross check ulang ini Pak Grip kan, saya tanya juga teman-teman yang mungkin mengajar murid saya nih juga mungkin bidang studi gitu kan Pak Grip. Memang di mereka mungkin nggak seperti yang saya alami Pak Grip. Jadi saya merasa mungkin apa saya yang gagal jadi gurunya atau memang cara mengajar saya yang berkurang atau memang metode yang saya gunakan yang itu-itu saja. Jadi sampai sampai sekarang sampai saya nggak tertidur loh Pak Grip memikirkan ini Pak Grip. Sampai segitunya ya Bu, Ibu ya sampai nggak tertidur ya? Iya memang betul Bu. Ibu nggak gagal sih jadi guru ya gitu, ataupun memang saya pun pikirkan, kok Ibu sampai segitunya karena anak-anak kita, ya. Memang betul Bu, IPA kita itu memikirkan anak-anak kita itu ya, maunya udah anak SD, maunya udah bisalah membaca lancar, ya kan. Tapi kok kita temukan memang Bu IPA, itu tadi yang saya dengar dari Bu IPA ya. Ibu IPA kalau boleh tahu kira-kira di dalam satu semester ini Ibu ada nggak penurunan perhatian Ibu kepada mereka atau cara mengajar Ibu yang apa, kurang sesuai kebutuhan mereka atau bagaimana ya metode pun media kira-kira Bu IPA? Kalau boleh Ibu sampaikan kira-kira apa sih, ada penurunan atau ada karena masalah apa yang lain gitu Bu, motivasi dari siswa itu yang kurang gitu Bu IPA? Mungkin kalau yang saya cross check ya Pak Grif, saya lihat catatan-catatan saya ya, mungkin masalah yang paling penyebab utamanya ini mungkin perhatian saya yang kurang ya Pak Grif kepada anak-anak ini. Kalau metode mengajar saya masih seperti biasa Pak Grif, media juga masih luar biasa, masih saya buat yang sekreatif mungkin Pak Grif. Tapi mungkin perhatian kali ya Pak Grif ya, perhatiannya terhadap lebih fokus kepada anak-anak yang kurang membaca ini yang mungkin saya kurang ya Pak Grip ya. Bisa jadi di situ permasalahannya Pak Grip. Kenapa sampai segitu Bu, menurut Ibu gitu sampai kurang apa Ibu gitu, kepada mereka kurang, perhatian gitu? Mungkin penyebab utamanya Pak Grip mungkin saya ini punya pekerjaan lain ya, pekerjaan tugas tambahan yang mungkin mengganggu perhatian saya kepada anak. Karena kan perhatian untuk anak-anak itu kan harus fokus kita Pak Grip, harus betul-betul fit sehat badan kita, sehat pikiran kita gitu kan. Tapi mungkin karena pengaruh pekerjaan tambahan saya di luar ini sehingga membuat saya itu fisik saya tuh lemah. Jadi untuk membagi waktu itu untuk memanggil anak itu face to face itu mungkin berkurang Pak Grif. Jadi mungkin itu pengaruh terbesarnya Pak Grif.
Ibu banyak kegiatan di luar ya, di samping mengajar ya? Iya, Iya Bu, benar memang sekali Pak Grip. iya. Ya, tapi Bu kan apapun ceritanya, mau banyak pun kegiatan kita atau tugas tambahan kita di apa ya, di luar kerjaan kita sebagai tugas utama sebagai guru, sepatutnya kita kan Bu ya, harus mengutamakan sekolah kan itu kan pekerjaan utama kita, yang lain itu kan tambahan gitu. Jadi saran saya, eee, walaupun banyak tugas Ibu kan tetaplah Ibu misalnya membagi waktu atau menyempatkan waktu untuk, eee, melakukan itu ya Bu Ipa ya. Karena kita perhatikan atau kita pikirkan anak-anak kita apa yang mereka, butuhkan atau apa mereka inginkan gitu selama mereka sekolah gitu Bu Ipa. Iya Pak Grip, terima kasih sarannya Pak Grip. Mungkin akan saya pikirkan kembali nih saya saran Pak Grip. Mungkin saya akan lebih membagi waktu saya lebih baik lagi, lebih disiplin waktu lagi akan Pak Grip biar saya tidak terganggu fokus saya terhadap anak-anak didik saya ya Pak Grip. Iya Bu Ipa, betul. Kita harus bisa membagi waktu untuk siswa kita dan tidak bisa, kita harus fokus terhadap kerjaan kita ya Bu Ipa ya. Iya Bu Ipa, kalau bisa saya tahu ya, kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya kelas Ibu lebih lancar dalam membaca, tidak apalagi tersendat-sendat, apalagi mereka itu sudah kelas 5 gitu kan, udah harusnya mereka itu, lancar dalam membaca Bu Ipa. Kalau saya pribadi sih ya Kak Grip, karena kan anak-anak sekarang nih lebih suka sama yang namanya digitalisasi ya kan, perkembangan zaman. Jadi saya mungkin lebih fokus penggunaan media-media yang berhubungan dengan internet, gambar-gambar, audiovisual, atau bisa jadi menggunakan intelligent eye. Jadi anak-anak itu lebih berminat, lebih semangat lagi. Ya kan Pak Grip? Menurut saya begitu sih Pak Grip. Nah itu dia, saya salut dengan Bu Ipa, itu memang yang diharapkan dari kita sebagai guru Bu Ipa. Harus bisa memanfaatkan teknologi tercanggih, terbaru seperti AI itu kan, dan juga ada Gemini untuk menambah, pengetahuan kita Bu Ipa. Saya tuh senang sekali dengan ide Ibu, saya yakin juga selama ini pun Ibu sudah saya tahu Ibu adalah guru yang ini ya, yang kreatif gitu, tapi kok walaupun sekarang masih ada beberapa siswa belum lancar membaca, dengan ide Ibu ini saya yakin dan pasti Ibu bisa lebih baik ke depan. Kan gitu ya Bu Ipa ya. Ide yang bagus menurut saya Bu Ipa. Iya Pak Jadi Gri, mungkin saya juga berpikiran demikian Pak Gri. Mungkin dengan penggunaan media, membuat game-game edukatif yang berhubungan dengan materi, mungkin ini sangat berpengaruh besar bagi anak-anak saya nanti. Terus perhatian saya yang akan saya berikan ke anak didik saya, apalagi kan ini anak-anak yang akan nantinya ke kelas SMP ya Pak Grif ya. Jadi dengan menggunakan media yang tadi, akan saya lakukan itu mungkin akan membantu mereka itu, sangat-sangat membantu. Atau mungkin bisa juga saya akan menjumpai orang tuanya Pak Grip, bisa juga meluangkan waktu biar bisa bertemu dengan kedua orang tua di rumah. Karena ini kan masih anak-anak SD ya Pak Grip ya, masih butuh dukungan nah daripada orang tua itu Pak Grip. Nah ini dia nih kan, keluar juga ini ide cemerlangnya Ibu Ipa ini, saya yakin itu dan percaya. Bu Ipa selanjutnya saya nih mau ini lagi, komitmen apa lagi akan Ibu lakukan? Tadi Ibu sudah, ide ini, mantap kali Bu Ipa itu kita dilaksanakan nanti. Jadi Ibu komitmen apa yang akan dilakukan ke depannya supaya, siswa itu bisa semua di kelas tuntas lancar membaca gitu Bu Ipa? Oh, iya Pak Grip, tadi kan saya sudah berencana untuk melakukan game edukatif, membuat media ajaran yang sesuai digitalisasi, mengajak anak-anak komunikasi aktif, mengunjungi orang tua, bekerja sama dengan guru-guru bidang studi yang lainnya, gitu kan Pak Grip. Jadi saya akan berkomitmen melakukan itu Pak Grip. Saya juga akan memetakan gaya dan minat belajar anak-anak ini. Saya akan identifikasi betul-betul Pak Grip. Sehingga saya tidak kecolongan lagi nih Pak Grip, tidak terbengkalai lagi untuk meningkatkan minat baca anak-anak ini Pak Grip. Iya Bu Ipa, untuk semua ide cemerlang yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah tersimpan di pikiran kita ya Bu ya, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu dalam menuntaskan semua itu? Sementara kita kan manusia butuh apa ya, teman berbagi dan juga teman untuk membantu kita dalam pekerjaan kita. Siapa kira-kira Bu Ipa yang akan membantu Ibu?
Kebetulan kan ini kan anak-anak SD ya kan Pak, perlu bantuan orang lain kan Pak. Jadi saya akan mengajak teman-teman bidang studi lainnya yang memang mau bekerja sama dengan saya seperti Pak Grifol contohnya atau Ibu Manuela di sekolah kita yang memang orangnya penyayang, sabar banget kan Pak Grif. Jadi mereka akan saya ajak bekerja sama untuk membantu saya dalam menjalankan rencana saya nih Pak Grifol. Iya ya Bu Ipa ya, ternyata sudah temukan teman Ibu yang akan berbagi dan juga kolaborasi ya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik di kelas dan juga tujuannya untuk siswa kita itu lebih menarik dan apa ya, lebih lancar mereka nanti ke depannya Bu ya dalam membaca di kelas itu. Oke Bu Ipa, Ya, semoga terima Ibu kasih bisa ya Pak Grifel melakukannya sudah dengan mau baik. iya mendengarkan curahan hati saya ya Pak Grifel. Semoga saya bisa nanti melanjutkan rencana saya ini ya Pak Grif. Iya Bu, semoga mampu melaksanakan itu ke depannya dengan baik Bu Ipa. Saya yakin dan percaya semangat Ibu dan antusias Ibu sebagai guru yang hebat akan terlaksana di kelas Ibu dan di sekolah Ibu lebih baik. Iya, Sampai terima jumpa kasih Pak Bu Ipa. Grifel. Sampai jumpa kembali. Halo Pak Grifel, sehat Eh, pagi ini Pak Grifel. sehat Bu Ipa. Saya lihat Bu Ipa hari ini kok ini senyumnya nih seger ya. Biasanya tuh kemarin tuh Iya wajahnya dong cemberut. Pak Grifel. Nggak kayak kemarin Nah kan ini Pak dia Grif, Bu Ipa. cemberut. Mm-mm. Iya, nah gini Leg- nih Bu Ipa. udah lega saya hari ini Pak. Anak saya Udah itu lega udah ada ya? perkembangan Pak. Udah mulai bisa baca Pak. Aduh senang kali saya Pak. Udah nanya dia Pak ke saya Pak. Pelajaran apa lagi Bu? Pelajaran apa lagi Bu? Katanya Pak. Iya ya, jadi, saya lihat juga dari wajah Ibu hari ini bersinar ya. Jadi, boleh nggak Ibu, bercerita nih gimana nih setelah kita kemarin banyak, apa, berbagi? Yang pasti Pak, saya lakukan saran Bapak. Saya laksanakan rencana saya. Dan akhirnya berhasil Pak Grifel. Terima kasih ya Pak Berhasil Grifel ya sudah Bu banyak Ipa ya? membantu. Iya. Terima kasih ya Pak Grifel, sudah mau dengar curahan Sama hati saya, memberikan, masukan-masukan yang luar biasa, mau coaching dengan saya Pak Grifel. Doakan saya selalu guru menjadi guru yang hebat dan semangat ya Pak Grifel, dan awet muda. amin Bu Ipa, semoga tetap menjadi guru yang semangat dan pembaharu di sekolah. Sampai jumpa lagi Bu Ipa. Sampai jumpa Pak Grifel, semangat mengajar.